Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga Allah selalu melindungi kita semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah anak-anak, jumpa lagi dengan ibu ya. Jangan pernah bosan loh. Nah sebelumnya titip pesan ibu ya, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, dan selalu berada di rumah jika tidak ada kepentingan apapun. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran atas apa yang ingin kita laksanakan hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Nah anak-anak, marilah kita simak materinya. Hari ini kita akan mempelajari tentang partikel materi, atom, ion, molekul. Tujuannya menyebutkan contoh atom, ion, molekul, serta mengetahui perbedaan atom, ion, dan molekul. Nah, apa sih partikel materi itu? Kita pasti pernah menemukan pecahan ballpoint atau pecahan garam, bubuk garam, atau yang lainnya pecahan kaca boleh, atau di sini potongan-potongan emas ya. Nah, apa sih yang akan terjadi? Di sini digambar ada garam dan ada emas. Jika garam yang tadinya berbentuk misalkan persegi ya, kemudian dipotong-potong sampai ke bagian yang tidak bisa dibagi lagi, atau emas juga dilakukan dengan hal yang sama, dipotong-potong sampai ke bagian yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, otomatis di sini ketika garam dipotong-potong akan menjadi bagian terkecil itu sampai ke bagian yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, itulah yang disebut dengan partikel materi. Nah, kita perhatikan di sini. Jika garam atau batang emas dipotong terus-menerus, pada suatu saat kita pasti menemukan bagian terkecil dari garam dan emas. Nah, sampai bagian terkecil itu artinya tidak bisa dipotong-potong lagi ya, atau dibagi-bagi lagi. Nah, tetapi bagian terkecilnya itu masih memiliki sifat yang sama. Contoh nih garam. Garam ini ada bagian terkecilnya. Ketika kita cicipi, pasti rasanya masih sama dengan yang bentuk garam yang ketika besar tadi. Begitupun juga misalkan nih punya apel, kita potong sampai ke bagian yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Ketika kita makan, maka rasanya pasti akan sama. Nah, itu bisa kita ambil kesimpulan ya. Jadi yang berbeda di sini hanya bentuknya saja, yang tadinya besar menjadi bagian terkecil. Nah, bagian terkecil ini yang tidak dapat dipotong lagi, itulah yang dikenal dengan partikel materi. Nah, kesimpulannya, jadi partikel materi itu bagian terkecil dari suatu materi dan masih memiliki sifat yang sama dengan materinya. Jenis partikel materi itu ada 3 yang di sini. Yang pertama atom, yang kedua ion, yang ketiga molekul. Nah, contohnya di sini atom Fe, dan ion di sini ada Na+, ada Cl-. Kemudian molekul ada H2O. Yang pertama atom. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang mempunyai sifat unsur tersebut. Nah, seperti halnya tadi ya,
apel atau garam atau emas. Kemudian, atom dari unsur yang sejenis memiliki sifat yang sama, sedangkan atom dari unsur yang berbeda jenisnya pasti memiliki sifat yang berbeda juga. Nah, contoh unsur besi tersusun atas atom-atom Fe. Nah, atom unsur digambarkan dengan simbol yang berdiri sendiri. Nah, Fe ini ferum ya. Ini merupakan lambang dari besi Fe itu. Nah, bagian-bagian terkecilnya itulah yang disebut dengan atom. Kemudian emas. Emas itu simbol unsurnya Au, ya, yaitu diambil dari bahasa Latinnya aurum. Bagian-bagian terkecil dari emas inilah yang disebut dengan atom. Kemudian ada lagi unsur karbon, tersusun dari atom-atom C. Atom tersusun atas 3 partikel subatom atau partikel dasar atom. Yang pertama proton, elektron, dan neutron. Proton yaitu partikel subatom yang bermuatan positif. Ya, ingat proton bermuatan positif. Elektron yaitu partikel subatom yang bermuatan negatif. Elektron bermuatan negatif. Kemudian neutron, partikel subatom yang bersifat netral. Nah, contoh, batang emas tersusun dari Au. Nah, bisa kita lihat ya, subatomnya. Proton dan neutron itu letaknya berada di dalam inti atom, ya. Nah, ini bulatan kecil terus ada tanda plus, ada tanda min. Nah, itu merupakan plus min ini disebut muatan, ya. Kalau muatannya positif, berarti itulah yang disebut dengan proton. Kalau muatannya negatif, berarti itu yang disebut dengan elektron. Kalau yang tidak ada muatannya, baik positif maupun negatif, berarti itu yang disebut dengan neutron. Nah, yang kedua, ion. Ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Nah, di garis bawah ya, ion itu bermuatan listrik. Nah, ion dibedakan menjadi 2. Ada ion positif, ada ion negatif. Ion dari suatu atom disebut dengan ion tunggal. Ion dari satu atom disebut dengan ion tunggal. Satu atom disebut ion tunggal. Contoh, H+, Na+. Ya, kemudian C+, C-, Cl-. Nah, itu ion tunggal. Ion lebih dari satu atom disebut ion poliatom. Contoh, H2O. Nah, tapi kalau H2O bukan ion ya, karena dia tidak bermuatan. Nggak ada tanda positif atau negatifnya. Nah, misal di sini contohnya NH4+. Nah, ada dua atom di sini, ada atom N dan ada atom H. Terus contoh yang lainnya misalkan CO-, SO4(2-). Nah, itu yang disebut dengan ion poliatom. Nah, ion positif dikenal juga dengan nama lain yaitu kation. Nah, dia akan bermuatan positif jika atom melepaskan elektron. Contohnya, Na melepaskan 1 elektron, sehingga terbentuklah ion Na+. Nah, itu kan tandanya plus ya. Maka di situ ionnya positif atau ion kation.
Kemudian contoh lainnya ada Fe2+, Al3+. Pokoknya setiap yang tandanya plus berarti itu masuk ke ion positif atau ion kation. Kemudian ion negatif, nama lainnya ion anion. Nah, ion negatif akan terbentuk jika atom menangkap elektron dari atom lain. Contoh, Cl menangkap satu elektron dan terbentuk ion Cl-. Nah, itu kan ada tanda negatifnya ya. Nah, maka itu dikenal dengan ion negatif atau ion anion. Contoh lainnya ada OH-. Nah, Br itu ion tunggal. Kalau OH- berarti di sini ion poliatom karena lebih dari satu atom. Ada atom O, ada atom H. Kemudian ada NO3-. Nah, ini juga sama ya, ion negatif atau ion anion. Ada SO4 2-. Ada Cl-. Yang ketiga, molekul. Molekul merupakan gabungan dua atau lebih atom yang sejenis atau berbeda jenis. Nah, molekul dibedakan menjadi dua. Ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Molekul unsur merupakan gabungan antara dua atom atau lebih atom yang sejenis. Ya, jadi molekul unsur itu lebih dari lebih dari dua, ya lebih dari satu juga bisa berarti ya, lebih dari satu, dari dua atau dari tiga, tetapi atomnya sejenis. Nah, kalau molekul senyawa, ya gabungan antara dua atau lebih atom tetapi berbeda jenis, ya, dua atau lebih atom berbeda jenis. Kalau molekul unsur, atom dua atau lebih, atomnya sejenis, ya. Kalau molekul senyawa, dua atau lebih, tapi atomnya berbeda jenis. Contoh molekul unsur, H2, berarti H-nya ada dua, tapi sama-sama H. O2, HO-nya ada dua, tetapi sama-sama O. P4, ya, sama-sama P tetapi ada 4 jumlahnya, dan seterusnya. Kemudian molekul senyawa H2O, nah H-nya ada 2, O-nya 1. Nah, tetapi kan di sini dia ada dua atom yang berbeda jenisnya, ada atom H, ada atom O. Kemudian contoh yang lainnya, gas karbon dioksida CO2, ada atom C, ada atom O. Nah, ya. Nah, itu perhatikan pada gambar. Misalkan di sini molekul unsur yang warna merah, OO. Nah, itu kan O-nya ada dua, berarti O2. O sejenis, atomnya satu jenis, tapi jumlah atomnya ada dua. Berarti itu molekul unsur. Kemudian Cl yang warna kuning, di situ Cl-nya ada 2, berarti Cl2. Jenis atomnya sama, tapi jumlah atomnya ada 2. Terus P4, kemudian O3. Kemudian molekul senyawa H2O, H-nya yang warna merah ya, O-nya yang warna hijau. Nah, di sini ada 2 atom, ada atom O, ada atom H. Jumlah atom O-nya 1, jumlah atom H-nya ada 2. Nah, jumlah tidak dilihat di sini ya, tetapi jenis atomnya yang diperlihatkan, dia molekul unsur atau senyawanya. Nah, dari pemaparan Ibu yang barusan, mari kita perhatikan evaluasinya ya, supaya bisa lebih memahami materinya. Nah, ini silahkan dijawab pertanyaannya. Diasumsikan ada gambar bulatan, ada yang warna hitam dan ada yang warna putih. Kalau molekul lebih dari satu unsur ya, nah, dan dia harus saling terikat, jangan terpisah. Bisa dijawab oleh kalian. Yang mana jawabannya?
Pertanyaannya molekul unsur, berarti harus atomnya harus sejenis, tetapi harus lebih dari satu, dan harus gambarnya harus saling nyambung ya, atau bergabung, tidak terpisah. Jawabannya yang mana? Iya, betul, yaitu 3 dan 4. Nah, soal yang kedua. Perhatikan gambar. Pertanyaannya gambar molekul. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Di nomor 3 dan nomor 4, di situ ada tanda plus sama minusnya. Berarti molekul bukan? Iya, betul. Itu ion karena memiliki muatan. Berarti jawabannya sudah ketebak ya, yaitu 1 dan 2. Nah, bagaimana? Alhamdulillah, semoga apa yang tadi Ibu sampaikan dapat dipahami dan dimengerti ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.